Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Amalia, kelas 5 SD Negeri Mandala Sari 1. Di sini saya akan mempresentasikan review buku dengan teknik mendongeng. Yang pertama ada identitas buku. Judul buku Dupa Tak Terlupakan, penulis Anggia Bakar, penerbit Sipi Habsa Jaya, jumlah halaman 76 halaman. Pada suatu sore di halaman desa yang luas, Dupa dan kawan-kawan sedang bermain petak umpet. Sekarang giliran Sina yang jaga, kata Umar. Gampang, dengan sekejap saja kalian kutemukan, sombong Sina dengan antusias. Ayo menyebar ke seluruh penjuru, kata Umar. Tapi awas, kalian tidak boleh bersembunyi ke arah selatan, peringat Dupa sambil sedikit berbisik. Di daerah selatan ditanami pohon kayu manis yang berdaun lebat. Sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kebun itu. Dupa berlari ke arah barat. Di sana terdapat sebuah menara surau. Dupa menaiki tangga menara surau itu. Di sana Dupa dapat melihat segalanya. Sina yang berjongkok di tengah halaman, Ika dan Ade berlari ke arah utara, Lili berlari ke arah timur, dan Husen yang memanjat pohon jambu tawan. Dupa melayangkan tatapannya ke arah selatan. Dia melihat Umar yang berlari memasuki kebun kayu manis. Astaga, Umar tidak mendengar apa yang aku katakan. Dia tidak tahu bahwa daerah itu angker untuk anak-anak, gumam Dupa dalam hatinya. Dupa segera turun dari menara surau itu untuk mengejar Umar. Namun, ketika sudah sampai di kebun kayu manis, Dupa tidak melihat Umar. Umar, Umar, teriak Dupa pelan. Dupa terkejut, di depannya ada jeep berisi kayu manis. Dupa berpikir bagaimana menangkap pencuri kayu manis. Jika ia berteriak agar warga desa datang, bagaimana dengan Umar yang berada dalam hutan? Celaka, jiwa Umar dalam bahaya, ucap Dupa ketika melihat Umar melompat masuk ke dalam jeep. Dupa mengawasi jeep itu menunggu Umar turun. Namun Umar tak kunjung turun. Malah dua orang pria berbadan tinggi dan besar menghampiri jeep itu. Celaka, gumam Dupa. Dupa berusaha masuk ke dalam jeep itu tanpa diketahui mereka. Ketika ia berhasil masuk, Dupa melihat Umar di dalamnya beserta tumpukan kayu manis. Terlihat betis kanan Umar berdarah karena tertindih balok kayu besar. Dupa dan Umar memikirkan cara untuk keluar dari mobil itu. Belum sempat mereka mengambil kesimpulan, pintu mobil tertutup. Mobil itu melaju. Kepala dan badan mereka terkatuk seiring dengan laju mobil yang melewati jalan rusak. Kita harus gimana, Dup? Tanya Umar. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berani meloncat meninggalkan mobil ini menuju hutan. Sepi semakin diam. Malam semakin larut, mobil itu terus melaju ke arah yang Umar dan Dupa tidak ketahui. Dupa bangun karena cahaya matahari yang masuk ke dalam mobil. Umar, bangun, sudah siang. Bagaimana dengan kakimu? Denyutnya terasa keras, mungkin radang. Sakitnya tidak tertahan, Dup. Aku khawatir tidak bisa berlari. Sabar ya Umar, yakinkan dirimu bahwa kau kuat, ucap Dupa meyakinkan Umar. Kemudian Dupa melihat ke sekeliling ada ikatan-ikatan kayu manis. Kemudian ia susun di dekat pintu mobil agar ketika penjahat itu membuka mobil akan tertimpa kayu manis. Dengar Umar, setelah pintu itu terbuka, kau berlari sekuat tenagamu ke tempat yang aman, perintah Dupa. Umar pun mengangguk. Pintu mobil pun terbuka. Bruk! Ikatan-ikatan kayu manis itu menimpa salah satu penjahat. Umar pun pergi ke arah
Umar pun pergi ke arah semak-semak. Dupa mengambil balok kayu, kemudian dipukulnya kepala penjahat yang lain. Dengan balok itu, kemudian Dupa menyusul Umar. Lalu mereka berlari ke arah hutan. Umar sudah tidak kuat, kemudian digendong oleh Dupa. Dupa melihat sekeliling mencari tempat aman untuk Umar berteduh. Ia melihat kulit kayu manis besar, kemudian membaringkan Umar di dalamnya. Umar, bangun, aku akan mencari obat, kau tunggu di sini ya. Jangan tinggalkan aku, kata Umar. Aku harus pergi mencari obat untukmu. Dupa pergi kembali ke tempat mobil penjahat tadi. Setelah berhasil membawa obat, ketika di perjalanan menuju Umar, Dupa mendengar suara minta tolong. Tolong! Dupa menghampiri suara itu. Alangkah terkejutnya Dupa ketika melihat kulit kayu yang menjadi alas Umar kering dan tertutup, digigit oleh harimau dan mengombang-ambing kulit kayu agar terbuka, kemudian menyeretnya ke sungai. Dupa mencari cara agar harimau itu melepaskan kulit kayu Umar. Ia berusaha menarik perhatian harimau itu. Dupa naik pohon ke dahan ketiga. Ketika harimau itu melompat berusaha menggapai Dupa, dan Dupa pun pingsan karena keterkejutannya. Padahal harimau itu mati karena terjepit sela-sela ranting. Ketika Dupa terbangun, hari sudah sore. Ia langsung menghampiri Umar dan mencari-cari apakah ada obat yang dapat diberikan kepada Umar. Dan begitu girangnya Dupa ketika melihat obat antibiotik yang langsung diberikan kepada Umar tanpa air. Demi keselamatan mereka, malam itu mereka naik ke atas pohon. Pagi menjelang, mereka kembali berjalan dan mendengar suara-suara memanggil mereka. Dupa, Umar. Alangkah senangnya mereka bertemu dengan wali kelas dan warga yang mencari mereka. Mereka pun pulang ke desa bersama-sama. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, dadah.